Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Violeta Joselinda dan teman-teman saya Ahmad Rian Febrianto alias Sofia Tunisa dan Zidan Zakaria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang eh, re-engineering bisnis proses produksi dan transaksi UMKM Kerupuk Emping Ibu Sopin. Untuk latar belakangnya, di sini kita menggunakan re-engineering atau rekayasa ulang proses bisnis. Hal ini dilakukan karena eh, bisa ke bawah. Nah, dari hasil wawancara kita terdapat eh, hasil yaitu di sini pada usaha kerupuk emping Busop ini mengalami pertumbuhan dari awal berdirinya pada tahun 90-an. Namun, pada waktu pertumbuhannya tersebut tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pada proses bisnisnya. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara, kami diketahui bahwa akhir-akhir ini juga terjadi penurunan pendapatan yang salah satu penyebabnya karena masih terdapat beberapa proses bisnis seperti produksi dan transaksi yang masih dilakukan dengan cara tradisional atau manual. Sehingga di sini kita mencoba untuk membuat re-engineering untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses bisnisnya. Kemudian untuk tujuannya, yaitu yang pertama untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis sesuai dengan kondisi mitra, yang kedua efisiensi dan efektivitas cost, time, dan resource, yang ketiga yaitu mengetahui perbandingan sebelum dan setelah dilakukannya re-engineering. Kemudian pada bagian B yaitu pengumpulan data dan analisis as is model. Yang pertama yaitu informasi umum perusahaan. Untuk nama pemiliknya yaitu Busopin, usahanya itu Kerupuk Emping Busopin, lokasinya ada di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Tulungagung, dan tahun berdirinya tahun 90-an, yaitu tepatnya 1995. Kemudian untuk struktur usahanya di sini ada pemilik, kemudian karyawan-karyawan. Nah, untuk karyawannya di sini eh, terfokuskan pada 3 karyawan yaitu produksi, pemesanan, dan distribusi. Untuk tipe kasusnya, yaitu di sini ada jenis produknya camilan kerupuk kemping. Untuk interaksi dengan pembeli, yaitu masih penjualan offline, dan media penghubungan dengan pembeli yaitu masih menggunakan offline, dan jenis pembelian yaitu untuk semua kalangan. Kemudian di sini untuk fungsi bisnisnya dari masing-masing aktornya yaitu ada pemilik, karyawan produksi, karyawan pemesanan, dan karyawan distribusi. Untuk pemilik, dia bertanggung jawab atas seluruh aspek operasional. Untuk alur kerjanya, dia memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan lancar, berkoordinasi dengan seluruh karyawan, dan melakukan monitoring untuk pengecekan berkala. Untuk karyawan produksi, bertanggung jawab atas produksi kerupuk emping, yaitu seperti mengolah pesanan dan memastikan bahan baku tersedia. Untuk karyawan pemesanan, yaitu dia fokusnya untuk memproses pesanan dari konsumen, seperti melayani pembeli dan melakukan pencatatan transaksi pemesanan. Untuk karyawan distribusi, dia eh, fokusnya untuk menyalurkan produk kerupuk emping pada konsumen, seperti memastikan pesanan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Untuk proses bisnisnya, di sini yang pertama yaitu pembeli datang ke toko dan membuat pesanan. Aktornya yaitu dari pembeli untuk durasi minimal dilakukannya yaitu 5 menit dan maksimalnya 30 menit. Yang kedua yaitu membuat pesanan, aktornya karyawan pemesanan, durasi minimalnya 10 menit, maksimalnya 15 menit. Kemudian di sini ada menerima pesanan lalu membeli bahan baku ke pemasok, pemasok menerima permintaan bahan baku lalu bahan baku dikirim, kemudian bahan baku diterima penjual, kemudian penjual akan melakukan proses produksi, dan yang keenam, penjual melakukan konfirmasi pesanan dan melakukan pengemasan.
7, penjual membuat tagihan lalu mengirim tagihan ke pembeli. 8, pembeli membayar pesanan. Yang ke-9, pembayaran diterima oleh penjual lalu akan dikirim produk. Yang ke-10, penjual mencatat pesanan secara manual, setelah itu mengarsipkan pesanan. Dan untuk waktu-waktunya bisa dilihat di tabel berikut. Yang kelima yaitu analisis pencarian akar masalah. Di sini kelompok kami menggunakan five ways method. Untuk ways-nya ini kita menemukannya pada ways keempat, yaitu yang pertama penjualan menurun drastis dan pendapatan tidak bertambah. Karena mengapa? Hilangnya pembeli setia. Mengapa? Kualitas pelayanan pembeli berkurang. Mengapa? Proses produksi dan transaksi tidak maksimal. Dan untuk solusinya, yaitu di sini yang pertama yaitu seperti peningkatan kualitas produk, promosi dan pemasaran. Yang selanjutnya membuat program loyalties untuk pembeli seperti pemberian diskon, poin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan karyawan dengan memberikan pelatihan seperti pelatihan penggunaan mesin produksi. Dan yang terakhir yaitu eh, penggunaan teknologi seperti mesin dan otomatisasi dapat diterapkan pada proses bisnis. Dari analisis five ways ini, kita menemukan penyebab utamanya, yaitu penurunan penjualan karena proses produksi dan transaksi yang tidak maksimal. Dan ini menyebabkan kinerja kurang efisien, dan akibatnya pembeli setia berkurang dan pendapatan tidak bertambah. Oleh karena itu, kita melakukan untuk perancangan ulang model untuk meningkatkan proses bisnis agar tidak terjadi kerugian pada perusahaan. Baik, selanjutnya merupakan analisis model. Yang pertama ada as is business process, yaitu merupakan bisnis proses saat ini. Jadi untuk simulasinya itu proses bisnis penjualan pada usaha kelompok emping kerupuk grup emping Pusopin masih menggunakan cara tradisional dan manual. Proses produksi masih menggunakan alat tradisional dan proses transaksinya masih menggunakan pencatatan manual. Serta pembeli pun masih datang ke toko. Oleh karena itu, perlu dilakukannya redesign agar pekerjaan menjadi lebih hemat waktu, fleksibel, efisien, terstruktur, dan minim kesalahan. Jadi untuk pertama-tama, proses bisnisnya sendiri itu, pembeli akan datang ke toko, lalu di sana pembeli akan membuat pesanan. Selanjutnya penjual akan menerima pesanan tersebut, lalu di sini penjual, karena ini sekarang itu penjual eh, mereka langsung memproduksi setelah pesanan itu dibuat, jadi mereka tidak mempunyai stok di gudang. Lalu setelah bahan baku diterima, nanti mereka akan memproses produksinya. Setelah itu produk akan dikemas. Untuk pembuatan tagihan juga dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas. Lalu pembeli melakukan pembayaran. Setelah pembayaran diterima, nanti pembeli dapat mengambil langsung produknya atau memilih untuk dikirim. Setelah itu pesanan yang telah selesai nanti dicatat kembali secara manual oleh penjual, lalu akan diarsip secara manual juga. Selanjutnya untuk proses bisnis to be, jadi di sini pertama-tama kami membuat mendesain menjadi online, yaitu jadi di sini kami membuat dengan platform website juga. Nah, setelah pesan diterima nanti ada cek ketersediaan stok, yaitu setelah redesign di sini. Lalu jika produknya tidak tersedia, nanti akan penjual memeriksa ketersediaan produk, lalu akan mengambil daftar pemasok. Selanjutnya akan pemasok mengirim bahan baku, lalu proses produksi dimulai dengan durasi waktu 1 minggu. Jika produknya tersedia, nanti akan langsung dilakukan konfirmasi pesanan, lalu produk akan dikemas. Pencetak tagihan pun akan dicetak secara digital, lalu
produk akan dikirim, dan pesanan akan diarsipkan secara digital juga. Untuk proses bisnis to B, di sini setelah dilakukan desain atau pemodelan proses bisnis yang baru dengan menerapkan beberapa aspek solusi, menjadikan proses bisnis pada usaha kerupuk kambing Gusopin terbantu dan lebih efisien. Dari yang sebelumnya pada proses produksi masih menggunakan alat dan cara tradisional, pemodelan baru yang menggunakan mesin yang lebih canggih dapat mempermudah dan dapat menghemat waktu serta usaha karyawan dalam produksi kerupuk kambing. Proses produksi pun baru dilakukan ketika ada pesanan yang masuk. Hal itu membuat pengusaha tidak mengetahui jumlah pesanan yang akan datang dan tidak memperkirakan bahan baku karena tidak adanya stok di gudang. Selain itu, terdapat juga proses pemesanan atau transaksi yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu dibuat lebih digitalisasi agar dapat lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan oleh pencatatan pesanan. Kemudian tujuan dilakukannya redesign yaitu untuk merubah flow yang terapkan menjadi lebih efisien dan efektif dari segi kondisi, waktu, dan fungsi. Hasil dari redesign dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan pemilik usaha dan akan diterapkan guna pengembangan bisnis ke depannya. Dalam redesign ini, kami juga berupaya mengubah proses bisnis yang sebelumnya offline dapat menjadi lebih fleksibel dengan membuat platform website untuk pemilik usaha dan pembeli dalam proses penjualan, seperti pemesanan dan transaksi. Selanjutnya adalah analisis dan perbandingan hasil. Yang pertama, analisis keseluruhan alur current condition dan future condition. Pada proses bisnis sebelum re-engineering, pembeli datang ke tempat usaha untuk memesan langsung produk dan melakukan pembayaran. Lalu bukti pemesanan dan pembayaran pun masih dicatat secara manual dan belum terdigitalisasi. Alur proses bisnis sebelum engineering, yang pertama itu pembeli datang ke toko dan membuat pesanan, lalu pesanan diterima, lalu meminta pemasok untuk mengirimkan bahan baku, lalu pemasok menerima permintaan bahan baku, lalu bahan baku dikirim. Selanjutnya bahan baku diterima penjual, kemudian penjual akan melakukan proses produksi. Proses produksi ini meliputi pengupasan biji melinjo, mencuci biji melinjo, menumbuk biji melinjo, lalu menjemur atau mengeringkan biji melinjo. Selanjutnya biji melinjo akan digoreng dan dibumbui berdasarkan pesanan. Kemudian meminta konfirmasi pesanan ke pembeli. Selanjutnya pembeli mengonfirmasi pesanan. Setelah itu penjual akan mengemas produk. Selanjutnya penjual membuat tagihan lalu mengirim tagihan ke pembeli. Selanjutnya pembeli membayar pesanan. Selanjutnya pembayaran diterima oleh penjual lalu akan dikirimkan produknya itu dikirim. Selanjutnya penjual mencatat pesanan secara manual. Setelah itu mengarsipkan pesanan tersebut. Analisis kekurangan sebelum re-engineering, yang pertama yaitu pembeli harus datang ke toko secara langsung, membuat pembeli harus rugi dalam segi waktu dan biaya transportasi mereka. Hal tersebut karena prosesnya hanya disediakan secara offline. Selanjutnya, tidak mempersiapkan stok untuk pembeli, membuat pembeli harus menunggu lebih lama dalam penerimaan produk. Yang ketiga, pencatatan yang dilakukan secara manual memerlukan lebih banyak tenaga dan waktu. Yang keempat, bukti atau dokumen yang dicatat manual secara fisik dapat rusak atau hilang, serta memakan banyak tempat untuk penyimpanannya. Selanjutnya itu analisis proses bisnis setelah re-engineering. Yang pertama, proses pemesanan dapat dilakukan secara offline dan online dengan memanfaatkan platform website. Hal tersebut diharapkan pengusaha dapat memanfaatkan digitalisasi ini untuk mempermudah proses pemesanan. Selain itu, melalui website ini, pengusaha juga dapat merekap data pemesanan dan pencatatan dapat dilakukan secara digital. Yang kedua, pengadaan gudang membuat pengusaha dapat lebih berjaga-jaga ketika ada pesanan yang masuk. Hal tersebut dapat membuat pembeli merasa lebih puas karena tidak perlu menunggu waktu lama karena produksi hanya dilakukan saat ada pesanan. Untuk alur proses bisnisnya setelah re-engineering, yang pertama, pesanan dibuat dapat secara offline maupun online. Lalu setelah pesanan diterima, penjual memeriksa ketersediaan stok dari basis data di gudang. Jika produk tidak tersedia, penjual akan memeriksa ketersediaan bahan baku dan mengambil daftar pemasok untuk membeli bahan baku. Selanjutnya, pemasok menerima permintaan bahan baku dan mengirimnya.
Yang kelima, setelah bahan baku diterima, akan dilakukan proses produksi selama 1 minggu, lalu penjual meminta konfirmasi pesanan ke pembeli. Selanjutnya, jika produk tersebut tersedia, maka akan diambil produk dari gudang dan penjual akan meminta konfirmasi pesanan ke pembeli. Pembeli mengkonfirmasi pesanan, lalu produk akan dikirim. Tagihan akan dicetak, tagihan dan rincian pesanan dari pelanggan akan dicetak sehingga pembeli dapat membayar pesanan. Pembeli membayar pesanan sesuai dengan tagihan yang telah diberikan. Yang 10, pembayaran diterima dan produk akan dikirimkan. Setelah pembayaran diproses, pembeli akan mengirimkan produk kepada jasa ekspedisi atau secara langsung kepada pembeli. Kemudian mengarsipkan pesanan ke basis data pesanan. Pesanan yang telah selesai dilakukan akan disimpan di arsip pada basis data pesanan. Baik, baik selanjutnya itu cost. Cost merupakan biaya yang dibutuhkan dalam proses bisnis yang dapat dilakukan. Terdapat dua kategori biaya, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh penjualan atau kondisi tertentu yang dialami oleh pihak penjual. Sedangkan variable cost merupakan biaya tidak tetap yang dapat berubah-ubah dan tidak pasti, biasanya tergantung dengan penjualan. Variable cost dapat dimasukkan pada bagian resource atau sumber daya yang digunakan dalam aktivitas. Variable cost dapat diidentifikasikan menjadi biaya tiap jam, hourly rate, dan biaya tiap digunakan, per use cost. Nah, pada bisnis milik Bu Sopin ini, untuk pengeluaran itu ada di bagian pencatatan pesanannya sebesar $10.000. Nah, ini keluar sering, jadi membutuhkan banyak pengeluaran untuk catatan pemesanan. Lalu ini untuk membeli bahan bakunya, yaitu per kilonya seharga 10.000. Selanjutnya yaitu cycle time. Cycle time ini waktu yang digunakan untuk menjalankan mapping atau pemetaan proses pada bisnis. Pada keadaan current condition, ini memerlukan waktu sebanyak 51 hari. Nah, selanjutnya yaitu untuk resource. Resource ini merupakan banyaknya sumber daya yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis. Nah, untuk current condition-nya sendiri ini, sumber daya itu memerlukan labor per person-nya yaitu 33 hari. Baik, selanjutnya yaitu setelah analisis setelah re-engineering. Yang pertama itu cost. Untuk cost sendiri pada proses setelah re-engineering itu hanya diperlukan untuk membeli bahan baku. Selanjutnya untuk cycle time-nya, di sini tertulis 64 hari karena ini yang jalan itu 2. Nah, kalau yang dijalankan itu 1, contoh semisal produk di gudang itu tersedia, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan proses bisnis yaitu sebesar 23 hari saja, di mana ini dihabiskan pada proses pengemasan produk dan juga mengirim produk. Kalau barang tidak tersedia, maka nantinya akan dilakukan proses produksi dan akan memakan waktu sebesar ya, jadi itulah hasil dari analisis sebelum re-engineering dan setelah re-engineering.
Oke, maka kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis as is to be bisnis proses, dapat disimpulkan bahwa bisnis proses usaha kerupuk emping Bu Sopin pada usaha keripik emping Bu Sopin dapat ditingkatkan dengan melakukan re-engineering. Selain itu, dari hasil analisis dan report dari current condition dan future condition diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan re-engineering ternyata dapat berdampak pada aktivitas dan pengurangan pada cost, time, dan research sehingga didapatkan hasil proses bisnis yang lebih optimal dari sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah lampiran. Eh, Berikut kita melakukan proses wawancara secara online melalui telepon WhatsApp dengan Ibu Sopin dan berikut adalah beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada Ibu Sopin, yaitu apakah yang menjadi motivasi Ibu Sopin dalam membuka usaha ini dan ternyata Ibu Sopin membuka usaha ini karena ini merupakan usaha yang sudah turun-menurun dari keluarganya. Jadi ketika Ibu Sopin melihat di situ ada peluang, maka Ibu Sopin memutuskan untuk melanjutkan usaha tersebut. Dan usaha ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 90-an, yaitu tepatnya pada tahun 1995 dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang bagaimana proses produksi kerupuk emping di perusahaan Ibu Sopin, yaitu proses produksinya itu mudah dan sederhana, yaitu dengan yang pertama adalah membeli biji kepada pemasok, lalu Ibu Sopin melakukan proses pemasakan itu sendiri dan dibantu oleh karyawannya. Lanjut. Dan selanjutnya yaitu adalah berapa banyak yang dapat dihasilkan Ibu Sophie dalam sekali produksi. Dalam sekali produksi itu kan memerlukan waktu kurang lebih 5 sampai 1 minggu dan itu biasanya tergantung peminatan atau berapa banyak orang yang menginginkan produk tersebut biasanya bisa mencapai 10 hingga 12 kilo. Dan cara Ibu Sopin memilih bahan bakunya yaitu bijinya didapat dari petani atau pemasok yang sudah langganan. Lanjut, eh, cara dari Ibu Sopin untuk memastikan kualitas produk tersebut tetap terjaga, yaitu dengan memastikan semua bahan mentah yang akan dibuat kerupuk emping itu dengan kualitas yang baik dan menggunakan alat yang bersih dalam proses produksi dan setelah proses produksi tersebut atau penyimpanan akan disimpan di tempat yang kering dan bersih dan terhindar dari kelembapan. Dan menurut Ibu Sopin, hambatan terbesar yang pernah dihadapi yaitu adalah saat peminat kerupuk emping ini banyak, yaitu pada saat menjelang hari raya atau hari besar, sedangkan stok bahan baku dan juga tenaga kerjanya kurang sehingga produksi tidak maksimal. Dan juga saat banyaknya peminat dan juga saat banyaknya stok yang ada di gudang, tetapi minat itu kurang. Dan caranya ya untuk tetap mengatasi hal tersebut yaitu untuk memastikan produk tetap stabil dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pasaran sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun overload. Dan kami juga menanyakan bagaimana strategi pemasaran yang Ibu Sopin terapkan dalam bisnis ini. Jadi Ibu Sopin karena usaha sudah berdiri sejak lama, maka produk ini sudah dikenal oleh banyak warga-warga untuk desa sekitar. Dan juga Ibu Sopin juga menawarkan produknya kepada toko-toko besar yang ada di kota-kota tersebut. Dan juga Ibu Sopin juga menerima penawaran kepada orang-orang yang berada di luar daerah, yaitu melalui telepon atau WhatsApp. Dan kita juga menanyakan berapa banyak kerupuk yang dapat dijual dalam 1 bulan. Dan untuk kurun waktu 1 bulan, Ibu Sopin dapat menjual kerupuk mencapai 50 hingga 70 kilo per bulan, tergantung dengan minat pembeli atau pesanan yang masuk. Dan untuk target dari Ibu Sopin sendiri adalah seluruh kalangan masyarakat yang menyukai kerupuk emping.
Dan kita juga menanyakan apakah Ibu Sopin memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis lebih jauh. Dan untuk jawabannya sendiri adalah iya, Ibu Sopin memiliki rencana jika memiliki kapasitas tenaga kerja yang mencukupi dan juga pemasok yang banyak. Dan ini merupakan surat pernyataan kesediaan objek penelitian dari kami yang kami berikan kepada Ibu Sopin. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.